Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan materi Kultum bab 39, bab hak tetangga dan wasiat berbuat baik kepadanya. Ini edisi spesial karena biasanya bab-bab yang ditujukan untuk perbaikan diri, dan ini perbaikan untuk komunitas. Jadi sangat detail tersebut mengajarkan, dan mudah-mudahan kita bisa mengikuti ini. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wal jari dzil qurba wal jaril junubi was sahibi wal bil janbi wa ibnis sabil wa ma malakat aymanukum. Spesial dijelaskan di dalam Al-Quran. Sembahlah Allah dan jangan kalian mempersekutukannya dengan sesuatu apapun, dan berbuat baiklah kepada kedua orang tua, karib kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, tetangga dekat dan tetangga jauh, teman sejawat, ibnu sabil, dan hamba saya yang kalian miliki. Kita masuk ke hadis. Jibril terus-menerus berpesan kepadaku agar berbuat baik kepada tetangga, sampai aku mengira dia akan memberikan hak waris kepadanya. Di Rasulullah sering diingatkan oleh Jibril nasihat berbuat baik kepada tetangga. Saking seringnya, jangan-jangan tetangga itu harus dapat hak waris gitu. Maksudnya saking dekatnya gitu. Ini luar biasa. Hadis berikutnya dari Abu Dzar, beliau berkata, Rasulullah bersabda, "Wahai Abu Dzar, apabila kamu memasak kuah, maka perbanyaklah airnya, lalu perhatikanlah tetangga-tetanggamu." Tentu konteksnya bisa dibawa kekinian ya, mungkin bisa berbeda. Yang terpenting substansinya masuk, artinya memperhatikan tetangga gitu ya. Teknisnya bisa berbeda-beda ya. Mungkin pada zaman Rasulullah teknisnya adalah dengan memperbanyak kuah. Kalau kita mungkin bisa bermacam-macam, penting substansinya masuk. Berikutnya hadis, sesungguhnya kekasihku Rasulullah berwasiat kepadaku, apabila kamu memasak lauk, maka perbanyaklah airnya, kemudian perhatikan keluarga dari tetangga-tetanggamu, lalu berikan mereka darinya dengan cara yang baik. Di zaman dulu barangkali kita pernah mengalami ya, kalau di kampung-kampung menjelang Ramadan barangkali saling berbagi rantang ya, saking spesialnya rantang gitu ya. Saya nggak tahu zaman sekarang rantang apa masih ada atau enggak. Mungkin di bawah kekinian bisa dengan beragam teknisnya. Dari Abu Hurairah Nabi bersabda, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman, demi Allah tidak beriman 3 kali gitu ya. Ditanyakan siapa wahai Rasulullah, beliau menjawab, orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatannya. Jadi ini hati-hati dengan tetangga ya. Tentu buat saya sendiri ya, bahwa tidak aman itu bisa dengan berbagai macam ya. Bisa fisik ya, bisa non fisik ya. Jadi ini sangat penting di highlight di sini. Dan setiap muslim tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatan. Wah, ini luar biasa ya. Tiket surga ternyata terkait dengan masalah tetangga ya. Jadi kalau tetangganya tidak merasa aman dari gangguan kejahatan, yang mudah-mudahan kalau di sini tidak berbagai. Tapi kita kan sering mendengar ya di tempat lain dengan tetangga itu berantem atau apa gitu ya. Ada yang satu pihak, ada yang dua-dua pihaknya sama aja gitu. Yang satu pihak ini juga hati-hati karena ternyata tiket masuk surga ada kaitannya dengan tetangga ya, bukan masalah sholat, zakat dan lain sebagainya. Berikutnya, wahai wanita muslimah, janganlah sesekali seorang tetangga menganggap remeh pemberiannya kepada tetangganya, meskipun hanya berupa kikil kambing. Jadi
pihak pemberi tidak usah minder memberikan sesuatu yang meskipun sangat sepele sekali. Di zaman Rasulullah binatang yang paling mudah didapat tuh kambing gitu ya, bertebaran di mana-mana. Kalau di kita belum tentu ya. Jadi kambing mungkin spesial kalau di kita gitu ya. Nah mungkin kalau di kita ceker ayam gitu ya. Jadi mungkin dibawa ke konteks kekinian yang sepele sekalipun, misalnya permen atau ceker ayam gitu. Tapi kan takut jadi salah tafsir misalnya, seperti merendahkan. Nah ini teknisnya jadinya memang dikembalikan ke masing-masing ya, pengertian kedua belah pihak. Hadis berikutnya, janganlah seorang tetangga melarang tetangganya menancapkan satu batang kayu di temboknya. Kemudian Abu Hurairah berkata, mengapa kemudian kalian berpaling dari sunnah ini? Demi Allah, aku akan menempelkan sunnah ini di antara pundak-pundak kalian. Jadi hati-hati memang batas rumah dengan rumah ya. Misalkan ada pembatas bata gitu ya, yang tetangganya nggak pakai pembatas bata, dia nempel di batas pembatas tetangganya. Jadi sebenarnya itu bukan haknya dia gitu ya. Jadi memang ini diatur sangat detail ya, supaya menghindari konflik dan sebagainya. Berikutnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah menyakiti tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah mengucapkan yang baik atau diam. Jadi kalau ada pilihan dan ternyata kita mungkin tidak sanggup mengartikulasikannya, diam itu adalah jawabannya. Hadis berikutnya, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah berbuat baik kepada tetangganya. Barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah memuliakan tamunya. Ini sampai hadis berikutnya. Saya berkata, wahai Rasulullah, saya memiliki dua tetangga. Kepada siapakah saya memberi hadiah terlebih dahulu? Ini pertanyaan kita juga ya. Beliau menjawab, kepada tetangga yang paling dekat pintunya darimu. Ini udah ada panduannya ya. Jika ada dua tetangga, maka yang paling dekat pintunya darimu. Kan ada yang berbelakang-belakang, mungkin ya padahal 1 senti dekatnya. Nah ini ada panduan, tapi tentu silakan aja ya. Teknisnya dan sebagainya bisa diatur. Ini hanya panduan umum. Panduan umum itu ada berikutnya panduan khusus gitu ya. Sebaik-baiknya sahabat di sisi Allah adalah orang yang paling baik kepada sahabatnya, dan sebaik-baiknya tetangga di sisi Allah adalah yang paling baik kepada tetangganya. Itu hadis-hadis terkait dengan tetangga. Bab berikutnya adalah berbakti kepada orang tua dan silaturahim, akan dibahas besok ya. Tentu yang benar dari Allah, yang salah dari saya sendiri, dan Allah lebih tahu maksud yang ingin disampaikan. Wallahu a'lam bishawab. Demikian disampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.